siang Bu. Selamat siang. Ini Bu, saya minta waktu Ibu sebentar. Gini Bu, kira-kira selama Ibu jadi kepala sekolah, ada tidak Ibu menemukan kasus-kasus yang merupakan menurut Ibu yaitu dilema etika atau moral yang ditemukan selama di sekolah? Ada Pak. Ya, kira-kira apa itu? Kasus perkelahian antar siswa. Tapi kejadiannya di SD 12 ini. Ya. Waktu itu tepatnya tanggal 27 Agustus 2022. Perkelahian anak kelas 5, sama-sama anak kelas 5. Di dalam kelas masih waktu belajar di sekolah. Kira-kira bagaimana penyelesaian Ibu untuk kasus tersebut? Kejadian hari itu, pada hari itu juga sebenarnya sudah langsung diselesaikan oleh wali kelas bersama dewan guru dan wali murid. Sudah dipanggil, sudah selesai pada hari itu, sudah didamaikan dan mereka juga sudah mengakui bahwa itu sudah selesai. Namun keesokan harinya, setelah mungkin orang tua dari korban tadi yang merasa dia korban, terus dia bercerita di rumah, akhirnya orang tuanya tidak menerima. Kalau itu sudah diselesaikan di sekolah, dia tidak menerima. Tidak menerima karena alasannya, satu, bajunya ada robek sedikit, terus ada lebam di tangan kirinya itu. Ada lebam. Akhirnya dia memutuskan bahwa anak tersebut dibawanya ke rumah sakit untuk divisum. Kemungkinan setelah ada hasil, maka besok dia nelpon saya kembali sore hari. Nelpon saya kembali bahwa dia tidak terima dan ingin dipertemukan kembali bersama orang tua yang tadi dianggapnya penganiayaan atau pengeroyokan itu. Akhirnya pada hari itu, besok harinya itu memang kami panggil wali murid, kawannya, beserta kami untuk keamanan, biar ini betul-betul nanti ada penyelesaian, ada pemufakatan. Kami panggil juga pihak luar, itu lurah sama pihak keamanan dari Babin yang itu juga kerjasama dengan kami selama ini. Babin yang biasa ke sekolah? Iya, biasa ke sekolah itu juga memang kami sudah kerjasama itu dengan pihak Babin. Akhirnya diadakanlah musyawarah pada hari itu dan dipanggilkan beberapa saksi dan dewan guru juga sampai staf di sekolah juga dikumpulkan dalam satu ruangan bersama pihak-pihak luar tadi. Akhirnya pihak korban mengungkapkan bahwa dia tidak terima atas kejadian tersebut. Dia menuntut karena ini dianggapnya penganiayaan dan pengeroyokan, dia menuntut uang 5 juta rupiah. 5 juta oleh ini tadi kepada yang ngeroyok, dianggapnya mengeroyok. Orang tua Arwan tadi. Iya, orang tua Arwan itu. Akhirnya yang pihak keamanan tadi ya dia masuk juga ke dalam situ. Ditanya, dipanggil saksi-saksi yang ada di kelas, maupun guru yang waktu itu sudah melihat, dipanggil. Yang dituduhkannya itu tidak benar Pak Junian. Iya, tidak ada, memang ada sedikit itu ada lebam, kemudian bajunya juga tidak koyak, masih bisa dipakai. Jadi dia berkelahi antara berkelahi sebenarnya perkelahian itu perkelahian biasa, bukan pengeroyokan. Jadi yang dituduhkan ini tidak benar dengan tuntutan yang ditujukan kepada pihak bapaknya Raymond. Dia tidak terima karena tuntutan itu terlalu besar dan tidak manusiawi lagi dianggapnya itu. Jadi sikap sekolah ya akhirnya ditengahi kan, karena orang ini tetap saling ngotot, maka sekolah membuat suatu keputusan lah, kalau memang tidak akan ada perdamaian, dan tidak ada titik terang, ya terpaksa pihak sekolah akan mengeluarkan anak tersebut. Karena ini juga bukan kali ini Pak Julian, udah sering sekali. Karena yang namanya Raymond ini memang inilah udah jadi hobinya ini berkelahi. udah jadi hobinya berkelahi, dan anak-anak lain bukan cuma sama Arwan aja, udah berapa kali. Maka kita keluarkanlah keputusan ingin dikeluarkan.
Saya mungkin berpikir balik dengan adanya ini karena disaksikan juga dengan keamanan tadi, maka saya lemparkan lagi dengan apa namanya yang kedua belah pihak tadi, pihak pertama dan pihak kedua, tolong disikapi, tolong direnungkan kembali apakah ini mau di apa namanya dilanjutkan atau bagaimana. Jadi bagaimana? Akhirnya orang tua ini narik yang tadi 5 juta itu, karena ini mau tidak mau, kami siap katanya dengan konsekuensi apa yang dikeluarkan dari sekolah dikeluarkan juga kami terima, cuma kami tidak ada uang itu. Akhirnya orang berpikir karena ini dia menganggap udah ditariknya omongan ini tadi, akhirnya dia sepakat karena dia tidak mau juga yang dikeluarkan akan pendidikan anak-anak itu kalau tidak sekolah pindah juga. Kami sudah apa namanya itu membuat apa namanya sudah keputusan bahwa anak tersebut tidak akan dikeluarkan. Tidak akan dikeluarkan karena ini kalau kedua belah pihak mau berdamai. Akhirnya orang kedua belah pihak ini berdamai dan dia saling memaafkan antara ini, yang pihak Arwan juga tidak mencabut tuntutannya tadi, tidak jadi itu istilahnya, tidak minta uang tadi 5 juta. Akhirnya orang ini saling memaafkan dan dia antara kedua belah pihak juga memaafkan kepada pihak sekolah, sehingga dibuatlah perjanjian atau surat kesepakatan damai yang isinya dari surat damai itu bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi. Jika terulang lagi, maka dia siap menerima apapun sanksi-sanksi yang akan dikeluarkan. Ya, jadi memori yang dikeluarkan karena dia sudah minta karena perasaan dia sebagai pimpinan ibu harus bertindak tegas untuk mengeluarkan, namun ibu punya perasaan bagaimana ini tetap sekolah juga. Iya, tetap sekolah, dia kita mengharapkan juga itu anak itu tetap di sekolah. Jadi ibu dan dalam mengambil keputusan di sekolah ibu, hal-hal apa yang mengambil kebijakan yang menurut ibu antara ibu mengeluarkan dengan tetap mempertahankan? Saya tetap bermusyawarah dan semua warga sekolah tetap saya musyawarahkan dulu untuk sebelum mengambil keputusan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Apa ibu memanggil pihak yang bermasalah? Oh ya, bermasalah untuk diselesaikan secepatnya supaya tidak berlarut-larut dan tidak akan berulang kejadian serupa. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ibu musyawarah itu Pak, musyawarah ada mufakat dan melibatkan warga sekolah itu dan selalu berkomunikasi terhadap warga sekolah dan wali kelas, komunikasi yang baik. Nah, dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Kira tantangan apa dalam mengambil keputusan itu yang tersenyum? Ada kalanya Pak dianggap kita baik, orang tua ada yang tidak menyetujui keputusan yang kita ambil. Itu satu tantangan juga bagi kami. Kita merasa ini sudah benar, tapi ada pihak-pihak lain, wali murid yang tidak menyetujui keputusan kami itu. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dia punya jadwal tersendiri atau langsung Pak, setiap ada kejadian kami selalu cepat diselesaikan supaya tidak insya Allah Pak, sampai sekarang tidak pernah kejadian lagi. Aman. Kira-kira faktor apa yang mempermudah atau yang membantu ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dukungan Pak, dukungan dari semua pihak.
Oh ya. terutama dari guru, kemudian ya wali murid dan apa komite masyarakat Ya, masyarakat ya yang terlibat di situ. Nah, dari yang semua kita sampaikan tadi, pelajaran apa yang Ibu bisa ambil dari kasus-kasus yang Ibu ceritakan tadi? Apa itu ya, pentingnya kerjasama ya. Ini perlu ya, pentingnya kerjasama ya, Ya, dan terus berkomunikasi itu apapun masalahnya kita komunikasikan sesama ya warga sekolah. Nah, kira-kira ada yang Ibu mau sampaikan lagi? Kira-kira selain itu, ada yang mau sampaikan atau sesuatu yang keinginan Ibu? Mudah-mudahan ya untuk ke depan sekolah kita ini ya akan dikenal oleh masyarakat, kemudian tidak ada terjadi lagi macam-macam masalah seperti kalau dulu yang banyak masalah-masalah istilahnya ada lem, istilahnya ada pelarian, ini tetap orang tua yang sangat mendukung apapun yang untuk kebaikan di masa yang akan datang. Ya, kalau begitu. Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan sekolah kita tidak menemukan kasus-kasus seperti ini lagi untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama.